Shockingly, it appears Simpson had been lip-syncing to Pieces of Me, or at least singing along with the track. Her band gamely plays on, as you can see, while Simpson fumbles her way through a bizarre jig before wandering off stage. And we thought her sister Jessica had some embarrassing TV moments. What's worse, Simpson decided to pay lip service to the disastrous musical moment. Here she is at the end of the show with host Jude Law. Ladies and gentlemen, what can I say? Live TV. Exactly. I feel so bad my band started playing the wrong song, and I know what to do, so I thought I'd do a hoedown. I'm sorry. Ashley Simpson! Hey guys, welcome back to my channel, The Analog Junkie. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai video kali ini, yang ini kosong ya, jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini, because the more support, the more videos will come. Oke, nah sebelumnya aku mau bilang terima kasih ya, support dari banyak orang ya tentang channel ini ya, subscribernya nambah walaupun sehari cuma 1, tapi that's okay ya, it's growing ya. Jadi terima kasih sekali lagi yang sering nonton channel ini, kemudian dapat pengetahuan baru atau nostalgia tentang penyanyi-penyanyi ya pada umumnya ngetop di tahun 90 dan 2000-an ya. Jadi yang penyanyinya belum dibahas di sini ya, karena kasetnya belum dapet ya. Susah banget, atau lagi kalau kaset-kaset rock, kaset metal gitu ya, susah banget dapetnya. Jadi yang mudah didapat itu ya kaset-kaset diva, kaset-kaset pop gitu ya, yang era MTV. Nah, ngomongin MTV ya, ada penyanyi ya satu angkatan dengan Britney Spears, kemudian dengan Mandy Moore, yaitu Jessica Simpson ya. Nah, ini aku sudah dapatnya ya, segel ini ya. Jadi beruntung sekali dapatnya segel. Tapi tidak akan kita bahas tentang Jessica Simpson. Nanti kita simpan ini, kalau sudah lengkap semuanya kita bahas ya tentang Jessica Simpson. Ini dulu harganya berapa ya? Rp25.000. Ini dapatnya Rp25.000 dulu. Sekarang Rp5.000 kita dapat. Nah, yang akan kita bahas ini saudaranya Jessica Simpson, yaitu Ashlee Simpson ya. Buat yang tidak tahu ya, simak terus video ini sampai selesai. Nah, yang sudah tahu, kita nostalgia lagi tentang Ashlee Simpson. Jadi sama seperti Jessica Simpson yang gede di era MTV ya, Ashlee Simpson ini juga terkenal karena memang dibangun citranya oleh Jessica Simpson dan bapaknya juga, karena produsernya, manajernya bukan produser ya. Ini bapak mereka ya. Jadi Ashlee Simpson ini mengekor kesuksesan Jessica Simpson ya, wajar lah gitu, mengingatkan kita dengan Nick Carter dan Aaron Carter ya. Nah, jadi sebelum dia merilis album ya, pada saat itu Ashlee Simpson ini punya seperti reality show. Kalau sekarang mungkin vlog gitu ya, tapi dulu reality show di MTV. Kemudian hits banget lah gitu ya. Pada saat itu juga ada Ryan Cabrera ya, pacarnya, dan waktu itu juga penyanyi terkenal Ryan Cabrera ini. Jadi ya exposure-nya luar biasa, dan kemudian terkenal lah reality show-nya tentang kehidupannya, kemudian gaya-gaya romantisnya, busananya, dan segala macam, sampai persiapannya untuk merilis album debutnya ya. Nah, album debutnya yaitu, bukan album sih, pertama kali keluar itu yaitu singlenya Pieces of Me ya. Nah, yang ini jadi karena sukses ya single Pieces of Me, kemudian dirilislah album ini ya. Nah, Ashlee Simpson ini dicitrakan tidak seperti, image-nya tidak dibuat seperti Jessica Simpson ya. Jessica Simpson ini problematik juga image-nya, nanti kita bahas ya tentang Jessica Simpson. Nah, kalau Jessica Simpson lebih kayak Britney Spears, Christina Aguilera, atau Mariah Carey gitu ya. Jadi kalau Ashlee Simpson ini dicitrakan, image-nya dibuat seperti anak punk ya, punk girl gitu ya, atau seperti Avril Lavigne ya, busananya dari gaya rambutnya yang sedikit acak-acakan, kemudian gelang-gelangnya warna hitam, kemudian matanya dibuat ya seperti ini ya, agak-agak emo gitu ya. Jadi dicitrakan seperti itu. Nah, kalau di Wikipedia ditulis ini ya, singlenya Pieces of Me ini dirilis tahun 2004 dan menjadi 5 besar ya, masuk peringkat 5 di Amerika, dan masuk ke Billboard Top 40. Jadi lumayan bagus prestasinya. Jadi album ini benar-benar sukses ya, lumayan lah suksesnya ya dibanding
penyanyi-penyanyi seangkatannya karena exposure-nya luar biasa. Ashley Simpson ini sudah mondar-mandir di MTV karena kakaknya tadi ya, reality show kakaknya, kemudian dia juga dapat reality show juga dan pacaran dengan penyanyi yang hits pada zamannya juga, Ryan Cabrera. Kemudian apalagi ya? Ini dia juga VJ, jadi VJ tamu di MTV kalau nggak salah di TRL ya, Total Request Live. Jadi ya memang bener-bener kombinasi yang exposure yang luar biasa pada saat itu, makanya Ashley Simpson jadi terkenal sekali pada saat itu ya. Dan diperkirakan ya kepopulerannya ini bakal menyalip saudarinya Jessica Simpson. Tapi nah, sebelum kita lanjut tentang cerita Ashley Simpson, kita lihat dulu kasetnya ya. Ini album autobiography. Jadi Pieces of Me ya adalah single yang dirilis dan lumayan mendapat sambutan luar biasa karena pencitraan dari Ashley Simpson yang emo girl atau punk girl seperti itu ya, tidak seperti penyanyi-penyanyi lainnya pada saat itu kan yang image-nya seperti Ashley Simpson ini masih ada Avril Lavigne ya, apalagi kemudian dia dekat dengan Pete Wentz ya, yang ya notabene juga anggota band yang membawa aliran punk juga, yaitu Fall Out Boy. Nah seperti ini ya, bagus lah. Ini Ashley Simpson, ada lagunya autobiography, ada teks-teksnya ya. Ini lumayan artistik ya, jadi baik tulisan judul-judul lagunya, kemudian artworknya seperti ini. Pieces of Me, Shadow, Lala, kemudian Love Makes the World Go Round, Better Off. Ini album yang lumayan bagus kalau menurutku ya, karena aku tidak terlalu intens dengerin Ashley Simpson, tapi setelah aku dengerin ya not bad, oke. Kemudian Love Me, For Me, dan sebagainya. Aku suka artworknya karena kalau tulisan liriknya ini biasa-biasa aja ya. Tapi kalau tulisan ini gelap seperti ini, tulisan ininya, judul-judul lagunya ini ya unik aja, seperti ada tulisan tangan, beda-beda semua seperti itu ya fontnya. Nah ini Ashley Simpson, gambarnya seperti ini. Well, kesuksesan album ini, terutama single Pieces of Me ini, membawa Jessica Simpson menjadi artis terkenal pada saat itu ya, dan diundang di SNL atau Saturday Night Live. Itu seperti acara extravaganza dulu ya, kalau kamu ingat, yang ada Aming, ada Tora Sudiro gitu ya, extravaganza. Jadi Saturday Night Live. Jadi pada saat itu hostnya ada Jude Law, bintang film terkenal, memperkenalkan Ashley Simpson. Jadi dijadwalkan Ashley ini menyanyikan 2 lagu gitu ya. Dan lagu pertama dinyanyikan dengan sukses ya, yaitu lagu Pieces of Me gitu ya. Jadi nah bencananya ketika lagu kedua, jadi setelah beberapa menit ya, selang beberapa menit kan tampil lagi, biasanya kan 2 kali kalau kamu sering nonton extravaganza dulu ya, penyanyi yang udah nyanyi 1 atau 2 lagu biasanya. Nah lagu kedua ini ternyata dijadwalkan dia akan menyanyikan lagu lain gitu ya, tapi ternyata musiknya yang diputar itu musik lagu Pieces of Me lagi gitu. Jadi Ashley Simpson ini bingung. Jadi nah, dia mau menyanyikan, karena dijadwalkan mau menyanyikan lagu lain, ternyata intronya lagu Pieces of Me. Dan karena dia bingung ya, mana juga artis baru, dia akhirnya ya melakukan gerakan-gerakan aneh gitu ya. Kemudian pergi dari studionya itu, dari panggungnya, dan bandnya aja yang main terus ya sampai selesai, dan akhirnya jeda iklan gitu. Jadi ya orang-orang akhirnya yang nonton di rumah, apalagi itu live ya, jadi ketahuan kalau ternyata Ashley Simpson ini lip sync gitu ya, dan menjadi bulan-bulanan media. Pada saat itu kan belum ada medsos seperti sekarang, jadi ya media seperti tabloid dan sebagainya, dan omongan-omongan orang, wawancara di televisi gitu ya, acara-acara gosip di TV, hasilnya ya benar-benar jadi sorotan lah pada saat itu ya, menjadi bulan-bulanan tabloid gitu. Apalagi Ashley Simpson ini belum punya nama yang kokoh gitu ya. Jadi kata orang kalau belum sebesar
diva-diva atau penyanyi sebesar Avril Lavigne, dia belum diperbolehkan untuk lip sync ya, apalagi baru di awal karir sudah lip sync ya, apalagi itu live dan secara nasional ditonton banyak orang gitu. Dan termasuk SNL ini yang ratingnya tinggi, jadi jelas-jelas ditonton banyak orang ya, jadi akhirnya menjadi perdebatan ya, menjadi ya bahan gosip. Terus apalagi Ashlee Simpson ini joget-joget nggak karuan gitu ketika meninggalkan panggung ya, dan ketika diwawancarai dia ini seperti apa ya, menyalahkan bandnya gitu ya, menyalahkan bandnya bahwa memainkan lagu yang salah ya. Akhirnya begitulah ya, jadi single-single kedua ketiga seperti single Autobiography kemudian Lala itu gagal di tangga lagu ya. Akibat itu tadi orang sudah nggak simpatik lagi, tapi ya kepopulerannya tetap apa ya, tetap terjaga ya dengan gosip-gosipnya, apalagi kemudian dia pacaran dengan Wilmer Valderrama kalau nggak salah ya, bintang serial gitu di Amerika sana ya, dan terlibat cinta segitiga. Jadi terkenalnya gara-gara hal-hal seperti itu ya, cinta segitiga dengan Lindsay Lohan. Lindsay Lohan ini tahu sendiri deh, banyak masalah pada tahun 2000-an ya. Pertengahan 2000-an kan Lindsay Lohan, Paris Hilton gitu banyak masalah dan menjadi sorotan tabloid-tabloid gosip pada saat itu. Nah, Ashlee Simpson masuk lingkarannya pergosipan Lindsay Lohan pada saat itu ya, apalagi cinta segitiga dengan Wilmer Valderrama, walaupun Ashlee sendiri mengaku dia tidak ada apa-apa dengan Wilmer, tapi ya terseret dari dunia pergosipan Lindsay Lohan lumayan menjadi atensi luar biasa di dunia paparazzi dan tabloid pada era itu ya. Dan Ashlee Simpson akhirnya mengeluarkan ini ya, album I Am Me ya, album keduanya yang dirilis tahun 2005. Jadi temanya masih sama, pop rock gitu ya, yang sedikit agak punk dan sebagainya gitu ya. Dan ciri khasnya masih pakai apa sih gitu kalau bahasa Palembangnya, celak itu ya. Di matanya hitam-hitam seperti emo gitu ya. Terus apa ya? Apalagi mau diomongin ini bingung ya. Dan masuk debut album ini masuk ke chart Billboard 200, jadi lumayan lah. Dan penjualan minggu pertamanya 220.000 kopi ya. Jadi walaupun insiden di SNL Saturday Night Live ya, insiden lip sync-nya ini berpengaruh ya terhadap citranya, tapi penjualan album ini lumayan bagus pada saat itu, 220.000 kopi ya di minggu pertamanya. Tapi tentu saja tidak bisa menyaingi album debutnya ini ya, Autobiography, yang terjual lumayan sukses dan banyak. Jadi tidak bisa dipadankan lah ya kesuksesan album pertama dan album kedua ini ya. Memang begitu, kalau artis biasanya kalau debutnya sukses luar biasa, album keduanya ini menjadi beban ya, yang disebut dengan album sophomore ini jadi beban karena bisa nggak melampaui kesuksesan album debutnya gitu ya. Nah, jadi walaupun tidak terlalu sukses ya album I Am Me ini, Ashlee Simpson tetap melakukan tur dunia ya, bahkan sampai kecapean gitu dan pingsan di panggung ya pada saat itu ya. Dan ya lagi-lagi menjadi berita di tabloid ya. Dan Ashlee Simpson juga di sini kembali ke warna rambut asalnya. Jadi kayaknya pelan-pelan dia mau meninggalkan citra punk rocknya gitu ya. Jadi citra yang dibangun mirip-mirip Avril Lavigne ini mulai dia tinggalkan dan lebih ke mirip Jessica Simpson ya. Jadi dia blonde seperti ini ya. Nah, agak mirip ya karena memang dia saudaraan. Jadi album ini lumayan bagus kalau aku bilangnya, karena ada lagu Love yang dia tulis dengan Wilmer Valderrama yang menjadi rebutan antara dia dan Lindsay Lohan gitu ya. Kemudian ada lagu, pokoknya lagu-lagu bagus lah gitu ya. Ada, nanti aku cek dulu, ada lagu apa tadi ya. Mana tadi? Ya, ada lagu Boyfriend tadi. Kemudian ada LOVE atau Love gitu ya, yang terkenal itu, yang sering di radio pada saat itu ya. Lagunya asik. Kemudian
Nah, banyaklah lagunya. Kita lihat di sini ada, nah ini ada Boyfriend, kemudian In Another Life, kemudian ada Beautifully Broken, LOVE, Coming Back for More, terus ada Dancing Alone, Dancing Alone, kayak gitu ya, maaf. Kemudian ada Turn It Up, Catch Me When I Fall, I Am Me, kemudian ini apa ini? Eyes Wide Open, Say Goodbye, dan Kicking and Screaming ya. Nah, seperti ini ya, ada gambar-gambarnya. Nih ya. Dan ya, ketika promosi album ini, Jessica Simpson seperti melakukan redemption atau penebusan gitu. Jadi dia kembali tampil lagi ke SNL dan ya berhasil ya, tidak lagi lip sync. Jadi tetap saja insiden lip syncnya itu tetap dikenang orang sampai sekarang ya. Jadi bahkan menjadi bulan-bulanan di media sosial. Padahal orang mengira hancurnya karir Ashlee Simpson ini karena lip sync itu, padahal bukan ya. Jadi lip sync itu ketika album ini ya, dan ketika merilis album ini dia tetap kokoh walaupun penjualnya tidak sebagus debut album tadi. Jadi salah sekali kalau orang bilang hancurnya karir Ashlee Simpson ini ya karena lip sync ketika membawakan lagu-lagu di album autobiography ini. Padahal kan kisah sebenarnya setelah insiden di SNL ya, ketika album ini Ashlee Simpson masih berkarir ya, dan karirnya masih lumayan bagus dan merilis album ini I Am Me ya. Jadi kenapa Ashlee Simpson ini karirnya mentok? Ya kalau menurutku karena mungkin label ini ya sedikit ragu-ragu untuk merilis album ketiganya. Ashlee Simpson merilis album ketiga ya, tapi aku belum dapat entah itu dirilis dalam bentuk kaset apa enggak, mungkin CD ya. Jadi karena takut penjualannya juga gagal, karena ini walaupun diiringi dengan tour tetap saja tidak sebagus penjualan yang ini ya. Kemudian Ashlee Simpson kan waktu itu menikah dengan siapa sih namanya? Pete Wentz ya. Jadi tahun 2008 yang gitaris atau gitu ya, gitaris pokoknya anggota band Fall Out Boy ya, kemudian merubah namanya, sebenarnya tidak merubah sih ya, menambahkan saja ada Ashlee Simpson Wentz gitu ya. Kemudian Ashlee Simpson ini operasi hidungnya ya, jadi hidungnya ini memang agak-agak aneh seperti witch atau nenek sihir ya, tapi sebenarnya itu ciri khasnya. Tapi karena kayaknya dia tidak nyaman dengan bentuk hidungnya yang lumayan aneh, akhirnya dia operasi, kemudian jadi mirip dengan Jessica Simpson kalau menurutku ya, walaupun ya beda gitu ya. Dan Ashlee Simpson lebih nyaman ke dunia televisi, jadi dia lebih banyak ke dunia TV ya, TV project seperti main serial TV, ada Melrose Place, kemudian ya macam-macam lah gitu ya. Kalau di sini di Wikipedia disebutkan di sini ada film ya, mungkin FTP, ada Pawn Shop Chronicles ya, kayaknya ini FTP. Kemudian apa lagi ya? Kemudian ya masalah rumah tangga tentu saja ya, dan sebagainya. Kayak dia bercerai ya, kawin 2 kali. Jadi kalau menurutku Jessica lagi Ashlee Simpson ini karyanya ya datar-datar aja, walaupun pada saat itu ya di MTV zaman-zaman remaja tahun 2000 berapa nih? 2003 sampai 2006 ya, kepopulerannya luar biasa di MTV karena didukung oleh MTV ya, sokongan MTV luar biasa karena ada reality show-nya, kemudian kakaknya juga terkenal di MTV, dan ya perlahan-lahan MTV kan bergeser gitu, orientasinya tidak lagi musik, reality show semua dan serial-serial gitu. Akhirnya pudar juga Ashlee Simpson ini ya, kepopulerannya ya menjadi memori gitu ya, walaupun sampai sekarang masih aktif ya, masih sering di televisi, masih sering nongol jadi bintang tamu dimanapun. Tapi anehnya insiden lip sync-nya ini yang menjadi dibesar-besarkan, seperti ya di YouTube itu komentarnya pedes-pedes, bilang katanya karirnya hancur karena lip sync di SNL, padahal enggak kan ya, karena setelah insiden itu dia merilis album yang ini ya lumayan sukses, kemudian ada album ketiga lagi, kemudian dia tampil lagi di SNL sebagai redemption ya. Akhirnya
ya orang mengira-ngira saja, apalagi yang tidak tahu, yang tidak besar atau tidak mengalami masa-masa MTV itu, yang mengira memang karena insiden lip sync itu karirnya hancur ya. Padahal ya biasa aja sih lip sync ya. Mungkin karena terlalu prematur gitu ya, prematur karena Ashlee Simpson kan bintang baru sudah lip sync gitu ya. Jadi ya apalagi lagu-lagunya lagu biasa gitu, tidak melengking-lengking seperti Mariah atau Celine Dion yang tidak perlu lip sync. Anehnya ini lip sync ya. Maka dari itu menjadi sorotan dan banyak perdebatan di dunia pergosipan pada saat itu ya. Jadi sekali lagi kalau kamu tanya apakah album-album Ashlee Simpson ini patut didengarkan ya atau dikoleksi, well, pendapatku pribadi ya lumayan lah ya untuk selingan, untuk didengarkan atau lagi mengenang masa-masa tahun 2003, 2004, 2005 ya, apalagi lagu LOVE atau apa tadi ya, Pieces of Me dan sebagainya, Lala dan sebagainya ya, Boyfriend itu juga enak-enak karena terkenal pada zamannya ya, sambil mengenang lah zaman-zaman MTV dulu. Ada Ryan Cabrera, ada TRL atau Total Request Live ya. Jadi sering nonton dulu karena siang-siang jam 2, jadi sering nonton TRL ya. Itu acara ikoniknya MTV ya, Total Request Live. Well, itu aja ya video aku kali ini yang bahas tentang Ashlee Simpson. Jadi benar atau enggaknya mungkin ya pendapat kita masing-masing, atau karirnya hancur Ashlee Simpson gara-gara lip sync di SNL. Well, itu aja video aku kali ini, semoga berfaedah, semoga memberi informasi. Jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini, oke? See you next video, bye-bye. Ladies and gentlemen, what can I say? Live TV. Exactly. I feel so bad my band started playing the wrong song, and I know what to do, so I thought I'd do a hoedown.